Pemprov DKI bersiap kembali buka gedung bioskop di tengah pandemi. Agak keras sedikit. Kurang keras. Rapat di DPR, Mulan Jamila kritisi kondisi keuangan PLN. Suami selingkuh saat bekerja di luar negeri, istri nekat robohkan rumah. Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi, tadi kami juga akan hadirkan informasi terkait angka penularan COVID-19 yang masih tinggi, khususnya di DKI Jakarta. Ya, apa penyebabnya dan bagaimana penyebarannya? Nanti juga akan kita bahas bersama ahlinya. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, ruko berlantai 3 yang menjual onderdeal mobil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. 4 petugas pemadam kebakaran harus dievakuasi karena pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap. Api berkobar dari lantai 3 ruko yang berada di Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di ruko yang sehari-hari digunakan sebagai penjualan onderdeal mobil ini membuat api dengan cepat membesar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas kesulitan menangani kebakaran karena banyaknya warga yang berkerumun dan menonton pemadaman. Api baru bisa dikendalikan 4 jam kemudian setelah 35 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dalam kebakaran ini, 4 petugas dievakuasi ke rumah sakit karena pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap. Tadi dari kami damkar sendiri ada 4 orang yang terluka. Kebetulan pada saat saya di lantai 3 tadi kebetulan terlalu besar asap sehingga anak-anak berusaha untuk menuju ke atas. Tiba-tiba diserang oleh asap. Sesak napas di bawah turun ada 4 orang. Kami sudah larikan ke rumah sakit akademis. Ada berapa unit Pak pemadam yang diturunkan? Ini kita turunkan kurang lebih 35 unit. Hingga kini aparat kepolisian bersama personel Damkar Kota Makassar masih menyelidiki penyebab kebakaran serta memastikan tidak adanya korban yang tertimbun material yang terbakar. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah mewah di Pulau Gadung, Jakarta Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi di sebuah rumah mewah di Jalan Kakap 2, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa malam. Kebakaran membuat warga setempat panik karena api tiba-tiba berkobar saat mereka tengah terlelap. Api yang pertama kali muncul dari lantai atas rumah dengan cepat menyebar ke sisi lain. Untuk korban jiwa nihil tidak ada. Semua keluarga terselamatkan. Berapa mobil yang terjun? Yang diterjunkan 7 unit. Untuk penyelidikan lebih lanjut, peristiwa kebakaran ini ditangani Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran Rabu dini hari. Petugas yang membubarkan kedua kubu justru mendapat serangan tembakan petasan. Mundur, mundur, mundur! Tembakin ke, tembakin ke! 2 kubu yang tawuran merupakan warga Jalan Al-Markas dengan warga Jalan Kanal Kandea, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Dengan menggunakan batu, anak panah, hingga tembakan petasan, 2 kubu ini saling serang. Petugas dari tim penikam Polrestabes Makassar dan Patmor Polda Sulsel yang berusaha membubarkan tawuran, bahkan mendapat serangan tembakan petasan. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Jadi ada sempat kami amankan 1 orang berusaha melawan aparat pada saat di TKP dan mengamankan beberapa anak panah busuk. Penyebab kebakaran diduga akibat dendam lama. Pihak kepolisian masih mengejar pelaku lain yang diduga menjadi provokator.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur terlibat kejar-kejaran dengan pebalap liar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk menghentikan aksi pebalap liar, petugas beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Sekelompok remaja yang hendak melakukan aksi balap liar di ruas Jalan Kolonel Sugiono Duren Sawit, Jakarta Timur seketika kocar-kacir saat mengetahui kedatangan tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur Selasa malam. Petugas bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan para pelaku balap liar yang memacu sepeda motor mereka dengan kecepatan tinggi. Salah satu pelaku yang bersembunyi di bantaran Kanal Banjir Timur berhasil diamankan petugas. Dari pengakuan pelaku, mereka hendak melakukan aksi balap liar dengan sepeda motor modifikasi. Berbekal informasi tersebut, petugas menggerebek sebuah bengkel yang berada tak jauh dari lokasi balap liar. Dari dalam bengkel, petugas berhasil mengamankan sebuah sepeda motor modifikasi yang akan dipergunakan untuk aksi balap liar. Selain sepeda motor, petugas juga turut mengamankan seorang joki balap liar. Memang dalam balapan liar ini memang sangat meresahkan dan membahayakan warga masyarakat. Karena kita tidak tahu apakah mungkin celaka, nabrak atau ditabrak atau jatuh. Nah, ini yang kita khawatirkan. Guna kepentingan pemeriksaan, 2 orang pelaku balap liar berikut sepeda motor modifikasi langsung diamankan petugas ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad wanita terbungkus kardus gegerkan warga Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Diduga wanita tersebut jadi korban pembunuhan sejak 3 hari yang lalu. Wanita berinisial HY ditemukan tewas dalam kardus dalam kamar kontrakan milik pria berinisial NZ. Korban diketahui berada di dalam kontrakan NZ sejak Sabtu pekan lalu dan tidak pernah keluar kamar. Warga yang mencium bau menyengat dari dalam kamar akhirnya curiga dan menemukan jasad HY di dalam sebuah kardus. Sebelumnya ada soal berantem gitu, Bu? Kan tuh bau, Bu. Awalnya nyangkanya apa, Bu? Awalnya bau kucing atau tikus. Korban sebenarnya hanya sebagai tamu. Ya, dan yang tinggal kos-kos di sini adalah seorang security yang bekerja di sekitar sini, dan identitas sedang kita cari dan kita sedang melakukan pencarian. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti yaitu kardus yang menutupi korban serta beberapa benda tajam. Sementara jasad HY dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi dan mengetahui penyebab kematiannya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang istri yang nekat merobohkan rumahnya di Madiun, Jawa Timur viral di media sosial. Diduga aksi ini dilakukan karena sang istri cemburu suaminya berselingkuh saat bekerja sebagai TKI di luar negeri. Inilah rumah milik pasangan Nanang dan Titik di Desa Pucanganom, Madiun yang dirobohkan Senin kemarin. Video proses perobohan rumah ini viral setelah diunggah oleh akun Facebook Umi Khadijah. Pembongkaran rumah ini dilakukan sang istri karena mendapati sang suami yang bekerja sebagai TKI di luar negeri memiliki wanita lain di tempatnya bekerja. Terkait konflik rumah tangga ini, pihak RT hingga kelurahan telah mencoba melakukan mediasi. Namun tak juga terjadi kesepakatan yang berujung pembongkaran rumah. Karena ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antara kedua pihak. Dua belah pihak ini sudah cerai atau gimana, Pak? Belum, statusnya belum cerai, Pak. Ini yang di luar negeri yang siapanya, Pak? Yang Mas Nanang Sugiarto dari laki-lakinya Mbak Titik. Kini sang istri memilih pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak sematawayang mereka dan sejumlah barang serta material rumah yang dibongkar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi diamankan di Pondok Pesantren Darul Amin, Sampang, Jawa Timur. Polisi diamankan setelah menangkap santri yang diduga terlibat narkoba. Warga Dusun Sumber Telor, Desa Pandiangan, Kecamatan Robatal, Sampang, berdatangan ke Pondok Pesantren Darul Amin. Mereka datang setelah mendengar kabar seorang santri dan adiknya ditangkap polisi karena membawa sabu.
Massa menuding polisi merekayasa penangkapan itu. Menghindari amuk massa, polisi yang menangkap diamankan di dalam pondok pesantren. Sebab kalau itu tidak cepat diamankan, massa sangat beringas, massa berdatangan. Semua bawa parang, bawa censu, bawa celurit, bawa pedang. Saya sangat menyayangkan. Maka saya minta kepada pemerintah yang berwenang segera usut tuntas. Menurut keterangan pengelola pondok pesantren, tidak ada transaksi narkoba. Salah satu keluarga santri mengirim bingkisan untuk adiknya yang mondok. Saya berangkat aja, mau jenguk kakak saya di pondok. Oh ya sudah, berangkat terus. Tunggu, berangkat terus si adiknya ke sini. Dalam perjalanan ditelepon sama Matahom. Aku naruh barang di dalam kopiah kamu, tolong kasih kepada orang yang ada di tikungan di Kardu barat di baratnya pondok gitu. Terus yang ada di situ naasnya kenapa ada bapak kepolisian. Sementara polisi sudah mengembalikan 2 santri yang sempat ditahan ke pesantren, namun proses penyelidikan terhadap kasus narkoba masih berjalan. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. 3 pelaku pencurian motor ditangkap petugas Polsek Binjai Barat, Sumatera Utara. 3-nya tertangkap saat menjual hasil curian melalui media sosial. 3 tersangka yang diamankan terdiri dari 1 pelaku dan 2 orang penadah sepeda motor curian. Penangkapan bermula dari laporan warga yang kehilangan sepeda motor saat diparkir di depan rumah. Sepeda motor curian kemudian diposting di media sosial untuk dijual setelah dirombak serta melepas nomor kendaraan. Tersangka sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor. Namun, aksinya yang terakhir tertangkap petugas yang berpura-pura sebagai pembeli di media sosial. Lewat Facebook, Bang. Melalui Facebook? Iya. Tapi nggak ada surat-suratnya? Iya. Berapa dihargain? 800. Tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara sesuai pasal 363 dan pasal 480 KUHP. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. 21 relawan vaksin COVID-19 jalani penyuntikan vaksin di Rumah Sakit Pendidikan Unpad. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews Siang.